Mitologi Dewi Izanami dan Dewa Izanagi dalam kitab Kojiki. Dalam bahasa Jepang, Izanagi no Mikoto memiliki makna laki-laki yang mengajak. Sedangkan Izanami no Mikoto bermakna perempuan yang mengajak. Mereka ditugaskan untuk menciptakan pulau pertama. Untuk membantu mereka melakukan tugas ini, mereka dianugerahi sebuah tombak yang dihiasi permata bernama Ame no Nubuko. Selanjutnya mereka pergi ke jembatan antara surga dan bumi yang dikenal dengan Ame no Ukikashi. Dewa Izanagi mengaduk dan mengayunkan tombaknya ke dalam air laut. Ketika tombak diangkat, air menetes dari ujung tombak, menumpuk dan menjadi pulau mistik bernama Honogoroshima. Kemudian mereka turun ke pulau tersebut. Beberapa lama kemudian, mereka berdua ingin menikah. Dewa Izanagi berkata kepada Dewi Izanami, "Kita harus menciptakan anak-anak." Dan dia berkata kembali, "Mari kita mengelilingi pilar agung surgawi. Dan ketika kita bertemu di sisi lain, marilah kita bersatu. Anda berkeliling dari kiri dan saya akan pergi dari kanan." Ketika mereka bertemu, Dewi Izanami menyapa terlebih dahulu. "Betapa indahnya laki-laki yang kutemui ini." Dewa Izanagi merasa bahwa hal itu bukan tata cara yang tepat. Namun bagaimanapun juga mereka telah menikah. Izanami melahirkan dua anak, yaitu Hiruko yang kemudian terkenal dalam mitologi Shinto sebagai Dewa Ebisu, dan Awashima disebut juga Aha atau Yobuku. Namun pada masa itu Hiruko tidak diakui sebagai wujud dewa. Anak kedua juga tidak diperhitungkan di antara anak-anak mereka. Ketika Dewa Ebisu berumur sekitar 3 tahun, Izanami dan Izanagi menaruhnya di sebuah perahu dan mengayunkannya ke laut. Dia berhasil bertahan hidup dan menumbuhkan tulang kaki. Bertahun kemudian, ia kembali dari laut sebagai dewa. Dewi Izanami yang merupakan seorang wanita seharusnya tidak boleh berbicara terlebih dahulu. Sekali lagi, mereka melakukan upacara pernikahan dan berhasil. Dewa Izanagi dan Izanami melahirkan banyak pulau dan kami. Ketika melahirkan Dewa Api, Kagutsuchi atau Homusubi, tubuh Dewi Izanami terbakar hingga dia jatuh sakit dan meninggal. Karena merasa tidak mampu hidup sendiri, Dewa Izanagi pergi ke Yomi untuk mencari istrinya. Setelah beberapa lama, akhirnya dia menemukan Izanami yang diselimuti kegelapan. Dewa Izanagi meminta istrinya untuk pulang dan tinggal bersama. Dewi Izanami mengatakan bahwa dia sudah memakan makanan dari Yomi yang berarti telah menjadi bagian dari Yomi. Izanami sudah tidak dapat dihidupkan kembali. Setelah menunggu Izanami berdiskusi dengan dewa penghuni Yomi lainnya dalam waktu yang cukup lama, Izanagi tidak sabar dan masuk ke dalam istana Yomi. Dewa Izanagi terkejut ketika melihat wujud Izanami yang dahulu cantik rupawan sekarang berubah menjadi mayat busuk dan monster yang mengerikan. Izanagi berlari keluar dari Yomi. Izanami segera mengirim perempuan jahat dari Yomi untuk mengejar Izanagi. Izanagi berhasil sampai di gerbang Yomi, kemudian menutup dan menyegelnya dengan batu. Mereka berdiri berhadapan satu sama lain sambil bertukar kata terakhir. Izanami akan membunuh 1.000 manusia setiap hari, dan Izanagi akan mengadakan 1.500 rumah upacara agar setiap hari 1.500 orang akan dilahirkan. Dewi Izanami dan Dewa Izanagi resmi berpisah. Setelah melakukan kontrak dengan lembah kematian, Izanagi pergi ke sungai dekat
Tachibana di Pulau Tsukushi untuk melakukan ritual misogi guna menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada tubuhnya. Dalam kepercayaan agama Shinto, mandinya Dewa Izanagi merupakan awal dari ritual harai yang merupakan ritual penyucian diri. Dalam pandangan agama Shinto, dunia ini adalah satu-satunya tempat kehidupan untuk manusia dan terdiri dari 3 macam dunia. Pertama, Takamagahara, menurut bahasa berarti tanah langit tinggi. Langit dipandang sebagai dunia suci yang menjadi rumah dan tempat tinggal para dewa langit. Kedua, Yomi no Kuni. Setiap manusia yang sudah meninggal akan pergi ke dunia yang dibayangkan sebagai dunia yang gelap, kotor, jelek, dan menyengsarakan ini. Ketiga, Tokoyo no Kuni atau seberang jauh. Arti kata Tokoyo adalah kehidupan abadi. Negeri jauh di seberang lautan, kegelapan abadi. Negeri ini dibayangkan sebagai dunia yang penuh dengan kenikmatan dan kedamaian, serta merupakan tempat tinggal arwah orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan suci. Di Jepang, kami biasa disebut dengan panggilan sama pada akhiran nama dewa. Sedangkan dalam semiotik film Dewi Izanami dan Dewa Izanagi disebut sebagai penanda visual, penanda verbal, penanda dan juga simbol berdasarkan kami dalam mitologi Shintoisme Jepang.